لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita persembahkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Semoga kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Salawat dan salam semoga tercurah pula kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berkumpul di hari yang agung ini diperkenankan mendapat syafaat dari beliau. Sebagai khatib, saya menyerukan dan mengajak kepada kita semua agar lebih memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik pakaian yang paling indah kita hadapkan kepada Allah adalah baju ketakwaan. Usaha meningkatkan ketakwaan berarti secara terus-menerus melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Takwa tidak hanya dimaknai takut kepada Allah Subhanahu wa taala, namun lebih merasakan kehadirannya dimanapun kita berada serta menyadari akan adanya Allah Subhanahu wa taala di sisi kita. Itulah sebabnya kenapa takwa disebut sebagai jalan puncak spiritual manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia harus meninggalkan apa yang telah diharamkan dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Sehingga kita disebut sebagai hamba yang muttaqin, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan reward berupa jalan keluar bagi hambanya dari berbagai kesulitan hidup yang dihadapinya, serta memberikan anugerah rezeki yang tidak terhingga dan tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat kali ini izinkan kami untuk menyampaikan tema kunci sukses fid dunya wal akhirah dengan Al-Quran
sholat, dan infak atau disebut dengan ASI. Allah telah merancang Al-Quran sebagaimana mainstream bagi kehidupan manusia, khususnya umat Islam. Karena Al-Quran merupakan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk membawa kesejahteraan dan kebahagiaan serta petunjuk bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Zalikal kitab raiba fihi, zalikal kitab la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Adapun sunnah yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW merupakan tabi'iyah atau penjelasan serta perinci dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah menyatakan, bil bayyinati wal jubur wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Keterangan-keterangan dari mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Surat An-Nahl ayat 44. Kedua adalah sholat. Allah berfirman di surat yang tadi saya bacakan, surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma hudiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sebelum kita sholat, diterangkan ayat ini, kita diharuskan membaca Al-Quran. Untuk apa? Untuk sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat tanpa ayat-ayat Al-Quran yang kita dibacakan itu tidak sah. Begitu pula hukum-hukum sholat yang tertuang dalam hadis Nabiullah Muhammad SAW yang harus kita ikuti tata cara untuk sholat. Kenapa harus sholat? Sesungguhnya sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena selalu ayat ini berpasang-pasangan dengan zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Orang yang sholat pasti bayar zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Orang yang sholat pasti menginfakkan sebagian hartanya untuk keperluan di jalan Allah. Kenapa? Karena rezeki yang kita dapatkan belum tentu itu milik kita semua. Ada hak orang lain. Kenapa? Karena hak orang lain itu harus kita tunaikan. Dan mustahil, sangat mustahil ibadah kita tidak akan diterima kalau hubungan sesama manusia tidak baik. Hablum minallah bagus, hablum minannas juga harus bagus. Azwaja selalu berpasang-pasangan. Karena syarat mutlak seorang mukmin, salat adalah tiang agama sebagai fondasi dalam diri kita. Salat seorang mukminin, seorang muslim, seorang Islam
oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat bukan dari harta yang didapat, tapi dilihat dari apa yang didapat dalam kehidupan keseharian. Apakah sholat dia diterima? Kalau sholat dia diterima, pasti orang itu tidak akan mengucapkan hal-hal yang buruk, gibah, adu domba, menjelek-jelekan orang. Karena ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah bicaranya baik-baik. Jadi salat adalah introspeksi seorang muslim, seorang mukmin untuk mengenal diri lebih dalam lagi. Zakat, infak, sedekah itulah akhir dari 3 kesatuan. Hidup kita ingin selamat, pegang Al-Quran. Karena Al-Quran adalah keimanan. Kenapa? Karena setiap muslim diwajibkan harus membaca Al-Quran, karena salah satu keimanan dan rukun iman itu adalah kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Di sini kita bisa melihat sejenak apa yang telah diturunkan oleh Al-Quran kepada manusia. Lihat di kampung-kampung, di ujung pedesaan sana, atau di pondok pesantren, setiap orang menghatamkan Al-Quran pasti ada doa. Allahumma hamna bil Quran waj'alna hulana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina warzuqna tilawah. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang saya baca ini adalah sebagai nur, petunjuk, hudan. Nur adalah cahaya, hudan adalah petunjuk, dan rahmat buat yang membaca. Dan jadikanlah Al-Quran ini adalah hujah. Kita berbicara baik, qaulan sadida. Juga Al-Quran ini adalah sebagai rahmat, petunjuk buat kita semua. Masya Allah, dahsyatnya Al-Quran. Karim bukan semata-mata diturunkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tapi kepada baginda Rasulullah SAW yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling mulia di dunia ini. Orang yang paling mulia di dunia ini akan bicaranya mulia. Tidak ada pengikut Nabi Muhammad SAW atau umatnya itu bicara tidak baik-baik, pasti qaulan sadida. Dan infak, sedekah, zakat ini luar biasa. Efek sampingnya yang tersirat di hadis Rasulullah SAW yang berbunyi khairun nas wa aqfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna buat manusia yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang bahagia, kunci kesuksesan kita hidup di dunia adalah ASI. Mungkin 2 tahun umur kita, dari 0 sampai 2 tahun ketergantungan oleh ibunda kita. Kehidupan kita tergantung dengan ASI, air susu ibu. Tapi setelah dewasa, kehidupan kita tergantung dari ASI, Al-Quran, sholat, infak. Karena yuk mari kita sama-sama memperbaiki diri kita semua, supaya kita
selamat di dunia wal akhirah. Kenapa? Karena tadi ada ayat yang saya bacakan di awal. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah, dirikan salat, wa atu zakah, bayarlah zakat, infak sedekah, wa lam yasha ilallah, dan tidak takut dengan apapun. Ulaika ayyakunu minal muhtadin, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.